Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku sesama muslim, saudaraku seakidah, dalam tubuh manusia ada yang mengendalikan tentang ucapan dan perilaku. Apakah dia akan mengucapkan sesuatu yang baik atau akan mengucapkan sesuatu yang tidak baik, atau akan melakukan yang baik atau akan melakukan yang tidak baik. Ada yang mengendalikan. Yang mengendalikan adalah disebutkan dalam sebuah ayat, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi yang mengendalikan perilaku dan ucapan seseorang itu adalah nasiyah. Kalau dalam terjemahan di dalam Al-Quran, terjemahannya ubun-ubun, ya. Akan tetapi sebenarnya adalah otak depan. Nasiyah itu otak depan. Otak depan atau yang berada di belakang dahi tempat sujud kita. Nah, di situ disebutkan dalam sebuah ayat di akhir-akhir surat Al-Alaq, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa nasiyah atau otak depan ini kadhibatin khati'ah. Jadi otak depan ini memiliki sifat kadhibatin khati'ah, suka bohong dan berbuat kesalahan. Jadi otak depan kita ini, dia nalurinya atau fitrahnya itu mengajak kepada ucapan bohong dan berbuat kesalahan. Mulanya di akhir ayat ini, agar kita bisa terhindar atau paling tidak terkurangi dari dua sifat yang tidak baik ini, ucapan bohong dan perilaku yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib. Maka perbanyaklah sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar otak depan ini bisa mengendalikan perilaku kita, baik ucapan atau perbuatan kita. Di negara lain, di suatu negara, ketika ada seseorang yang kezalimannya, kejahatannya sudah enggak tertolongan lagi, itu preman-preman yang sudah kejahatannya sudah tidak bisa ditolong lagi, mau diapain juga mereka akan mengulang perbuatannya. Mau dipenjara beberapa kali juga mereka akan mengulangi perbuatannya. Maka sebagian negara penjahat tersebut otak depannya dirusak, ya. Karena ketika otak depan seseorang itu sudah rusak, maka sudah nggak bisa mengendalikan apa-apa. Orang yang otak depannya sudah rusak, dia seperti anak kecil, seperti anak yang masih kecil 2 tahun 3 tahun. Jadi menunggu perintah. Mau makan diperintah dulu makan, mau berdiri diperintah dulu berdiri, baru berdiri, dan seterusnya. Karena pengendalinya, otak depannya itu sudah rusak, nggak bisa mengendalikan dirinya. Kapan dia mau makan, kapan mau minum, kapan akan berdiri, sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi dia perlu bantuan orang lain yang bisa mengendalikan dirinya. Jadi kayak diremote oleh orang lain gitu, ya. Jadi kalau berdiri menunggu orang lain merintah baru berdiri. Kalau dia mau makan menunggu remote dari orang lain. Orang lain memerintahkan makan baru dia makan. Nah, ini adalah fungsi dari otak depan seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati otak depan ini dengan nasiyatin kadzibah, yaitu memiliki sifat yang suka bohong dan berperilaku yang tidak baik. Mulanya Allah Subhanahu wa taala untuk menganjurkan, ya, agar kita bisa dikendalikan dengan otak kita ini, dikendalikan dengan ucapan-ucapan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya mengatakan wasjud waqtarib. Perbanyaklah sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dianjurkan untuk memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sujud yaitu memperbanyak sholat. Karena sujud itu adanya di dalam sholat, ya. Kecuali ada beberapa sujud, di antara sujud tilawah atau sujud syukur, ya, itu tidak dilakukan dalam sholat. Tapi sujud-sujud selain dua sujud ini adanya di dalam sholat.
Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak salat, karena dengan salat ini ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat inilah yang akan mencegah dari kita melakukan perbuatan kemungkaran dan kekejian, termasuk perbuatan yang tidak baik dan ucapan bohong, dengan memperbanyak sholat ya. Insya Allah kalau sholatnya baik, sholatnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dengan baik, khusyuk dan lain sebagainya ya, sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka sholat itu akan membantu diri kita untuk mendorong diri kita melakukan yang baik dan ucapan-ucapan yang benar. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, yaitu Ma'dan bin Abi Talhah pernah bertanya kepada Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pembantu Rasulullah yang dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'dan bin Abi Talhah bertanya kepada Sauban, ya Sauban, akhbirni bi'amalin yudkhiluni bihi al-jannah. Atau kama qol, ya Sauban, beritahu aku sebuah amalan yang mana dengan amalan ini saya bisa masuk surga ya. Sauban tidak langsung menjawab ya. Kemudian Ma'dan bertanya lagi beberapa kali gitu ya. Beberapa kali bertanya kepada Sauban, baru setelah kedua atau ketiga kali Sauban menjawab pertanyaan tersebut. Kata Sauban bahwa hal tersebut saya juga pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bikasratis sujud, fa innaka lan tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau engkau ingin melakukan suatu amalan dan sebagai penyebab engkau masuk surga, maka kata Rasulullah, alaika bikasratis sujud, maka hendaklah engkau memperbanyak sujud, dan engkau tidaklah sujud kepada Allah satu kali sujud, pasti Allah akan mengangkat kamu satu derajat dan akan menghapus kamu satu dosa. Satu kali sujud kita mendapatkan dua hal, kita diangkat satu derajat dan dihapuskan dosa kita. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam ya, dalam sehari semalam kita melakukan sujud sebanyak 34 kali. Itu adalah sujud wajib, yaitu kita melaksanakan sholat sehari semalam 17 rakaat. Artinya kita dalam sehari semalam kita sujud 34 kali. Itu dalam sholat fardu ya. Belum ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, sholat duha, sholat tahajud ya, sholat witir, dan sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah setelah sholat fardu ya. Ini alhamdulillah kita sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga sujud-sujud yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu solusi ya yang bisa mengantarkan kita atau menghindarkan kita dari ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.